yaitu materi kita adalah graf lengkap. Saya ulangin aja ya. Ini udah direkam ya. Oke. Materi kita hari ini adalah pertama kita akan membahas mengenai graf-graf khusus yang terdiri dari graf lengkap, graf bipartite dan multipartite. Ya, ini kalau bahasa Inggris bahasanya bipartite ya, bipartite dan multipartite. Graf hasil operasi, union, join, hasil kali. Ini yang pertama yang akan menjadi materi kita pada pagi hari ini. Nah, apa yang dimaksud dengan graf lengkap? Apa yang dimaksud dengan graf lengkap? Graf berorder P sedemikian sehingga setiap verteksnya terhubungkan disebut graf lengkap. Ya, dan dinotasikan dengan KP. Jadi graf lengkap itu berarti apa sini? Graf berorder P sehingga setiap verteksnya terhubungkan. Setiap verteksnya terhubungkan. Ya. Kata kuncinya ini, setiap verteksnya terhubungkan. Dengan demikian, graf lengkap berorder P adalah P-1 reguler. P-1 reguler. Setiap verteksnya berderajat sama. Setiap verteksnya berderajat sama, yaitu derajat verteksnya adalah P-1. Dan mempunyai sisi sebanyak Q, yaitu P kombinasi 2. Kenapa P kombinasi 2? Kenapa P kombinasi 2? Karena kita mempunyai order P, artinya banyak verteksnya P, ya. Banyaknya ordernya P, dan dari setiap dua verteks itu terdapat satu sisi. Jadinya ini sama aja dengan dari sebanyak P kita ambil 2. Kombinasi 2. P kombinasi 2. Ya, dari setiap verteks terdapat satu sisi. Berarti ini adalah P kombinasi 2 ini kan adalah P faktorial per 2 faktorial dikali apa namanya? P faktorial per P kurang 2 faktorial per 2 faktorial. Sehingga kita peroleh ini. P dikali P-1. Coba saya lihat ya. Ini kan rumusnya seperti ini ya. P kombinasi 2. P kombinasi 2 itu adalah P faktorial per P kurang 2 faktorial per 2 faktorial. Di mana P faktorial per P kurang 2 faktorial ini adalah P kali P-1. Sehingga kita peroleh ini. Inilah banyaknya sisinya. Ini jumlah sisinya yang ada pada graf lengkap. Kemudian, ilustrasi graf lengkap. Ilustrasi graf lengkap, jadi seperti berikut. K5, artinya suatu graf lengkap yang berorder 5. Ini dia, ordernya 5, verteksnya 5, 3, 4, 5. Dan setiap verteks terhubungkan dengan verteks lainnya, artinya 4 reguler. 4 reguler. Kalau yang ini, itu 2, 3, 4, 5, 6. K6, 5 reguler. Setiap verteks terhubungkan dengan verteks yang lainnya. Ini K9, ini K16. Ya, ini jadi cantik ini K16 ya. Oke. Selanjutnya, graf berorder N, di mana N-nya lebih besar sama dengan 1 yang berbentuk pad disebut
pad berorder n. Disebut pad berorder n. Dituliskan Pn. Dituliskan Pn. Graf berorder n lebih besar sama dengan 3 yang berbentuk cycle disebut n cycle dan dituliskan dengan Cn. Ya, dituliskan dengan Cn. Kemudian sebagai ilustrasi ini bisa kita lihat ini cycle 3 ini berarti 3 cycle. Ini 4 cycle, ini 5, ini 6 cycle. Ini ya, 6 cycle. Jadi ini apa namanya, vertexnya ada 6. Kalau cycle 6, vertexnya ada 6, sisinya juga ada 6. Ini sisinya juga ada 5, vertexnya 5. Oke ya, itu cycle. Kemudian kalau pad, ini dia tadi ini ya, ini P1, ini P2, ini P3, P4. Kalau P4 vertexnya ada 4, sisinya ada 3. Kalau P3 vertexnya ada 3, sisinya ada 2. Nah, kita lanjut ke graf bipartite atau bipartite. Terserah Anda mau bacanya gaya bahasa Inggris apa pakai cara Indonesia aja. Suatu graf dikatakan bipartite jika vertex-vertex di G dapat dipartisi menjadi 2 subhimpunan tak kosong V1 dan V2 sehingga setiap sisi di G menghubungkan suatu vertex di V1 dengan vertex di V2. Menghubungkan vertex di V1 dan V2. Nah, kita lihat di sini ya. Ini bipartite. Kenapa? Kita dapat menjadi partisi ini menjadi 2 subhimpunan. Ini V1, ini V2. Sehingga setiap sisi di G menghubungkan suatu vertex di V1 dengan vertex di V2. Jadi ini lihat aja, vertex pertama menghubungkan vertex di V1 dengan V2. Sisi yang ini menghubungkan vertex di V1 dengan V2. Sisi yang ini menghubungkan vertex di V1 dengan V2. Sisi yang ini juga, sisi yang ini juga, sisi ini juga. Jadi setiap sisi menghubungkan vertex di V1 dengan V2. Itulah kita sebut dengan bipartite. Dapat dipartisi menjadi 2 sub himpunan tak kosong V1 dan V2 sehingga setiap sisi di G menghubungkan suatu vertex di V1 dengan vertex di V2. Ini ya. Oke. Sekarang kita masuk ke pertanyaan, apakah graf-graf berikut bipartite? Ada yang bisa jawab ini? Apakah graf ini bipartite? Nonton bioskop. Tidak, Pak. Tidak. Iya, Pak. Coba ya, coba saya coba belah 2. Bisa nggak ini ya? Bisa, Pak. Ah, bisa ya? Harusnya bisa, Pak. Yang B, E, sama C itu jadi V2. A, D, F jadi V1. Bisa kan, Pak? Belum tahu saya. Siapa tadi? Siapa tadi yang jawab tadi? Saya, Pak. Ivana ya? Iya, Pak. Ivana, yang jadi V1 apa? Vertex A, D, dan F. ABF. A, D. Dan Pak. ADF ya. Coba ini saya buat ini ya. Saya potong ini F. ADF. Ini V1. Iya, Pak. Sisanya V2. Sisanya V2. Bisa berarti. Iya. Anda lihat di sini bahwasanya setiap
setiap vertex di V1, setiap edge pasti menghubungkan vertex yang ada di V1 dengan V2. Vertex edge ini menghubungkan vertex A dan B, di mana A ada di V1, B ada di V2. Edge yang ini, sisi yang ini, iya juga. Sisi yang ini ya juga menghubungkan vertex yang ada di V1 dan V2. Sisi yang ini ya juga. Sisi yang ini ya juga. Ini ya juga. Yang kalau kita gambar ini sebenarnya kan karena kita gambar bentuk isomorfiknya, ini bisa kita buat seperti ini. Ini A, ini B, ini C, katakanlah ini ABC ya, A, B, C, ini yang satu kelompok tadi, sorry, ADF ya, bukan ABC, ADF, A, D, ini cara menghapus gimana, ini eraser aja ini ya, kemudian draw lagi, ADF, kemudian ini berarti BCE, BCE. Kan bisa gini, A sama B ada, A sama B, D sama B, D sama B, D sama E. Kemudian B sama F. B sama F. Kemudian E sama F. Kemudian C sama F. Nih, bipartite. Kita bisa membuatnya ini jadi satu kelompok V1, sisanya V2. Bisa juga Anda lingkari, tapi saya cukup melihat ini V1, ini V2. Ini isomorfik dengan ini. Ini isomorfik. Ya, jadi demikian. Jadi kita bisa membuat ini menjadi suatu himpunan vertex V1 dan sisanya V2, sehingga setiap sisi yang ada pada graf menghubungkan vertex-vertex yang ada di V1 dan vertex-vertex yang ada di V2. Demikianlah bipartite. Bipartite. Dua partai, B itu dua. Jadi kita dua bagian. Kita bisa buat menjadi dua bagian. Ya. Nah, sekarang kita lihat yang ini. Apakah ini bipartite? Bipartite, terserah Anda bacanya. Iya, Pak. Iya. Gimana caranya? Apa yang satu kelompok apa? Apa, Willy? DBF, Pak. DBF ya. Mm-mm. D, saya potong aja ini ya. D, BF ya. Betul, Pak, betul. Ya betul ya. DBF. Ya, ya, ya. Atau ini satu kelompok. Ini yang tadi saya buat seperti ini satu kelompok. Saya ulang lagi nih ya. Ini V1. Berarti ini juga yang ini katakanlah yang CE AG itu adalah V1. Dan Anda lihat ini semua vertexnya ini udah semua edge-nya akan menghubungkan yang ada di V1 dengan yang ada di V2. Katakanlah ini V1, yang satunya lagi ini V2. Ya. Ini V1, ini V2. Sudah dipotong ini semua sudah dipotong oleh garis ini. Ya, ini jadinya adalah graf bipartite. Kita nanti bisa susun lagi seperti ini, tapi saya ini banyak sekali ya. Kita bisa susun juga. Banyak nggak ini ya? BDF, di sini B, D, F. Kita buat suatu graf yang isomorfik. Di sini C,
apa aja ya? A, C, E, G ya. A, Iya, Pak. A, ACG. C, E, G. Bisa kita buat B keterhubungan kemana? 4 ini ya. Ke C, ke E. B Oh, ke semuanya, C. Pak. Semuanya ya? Ya, semuanya. Gitu. D? D juga, semuanya juga. Semuanya juga ya. F? F juga. Oh, F juga ke semuanya ya. Pilih ya. Mm. F juga ke semuanya. Ya, jadi gitu. Ya, ini kan bipartite jadinya. Bipartite. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Itulah graf yang bipartite. Oke ya. Kita lanjut. Apakah graf berikut bipartite? Bukan, Pak. Bukan ya, nggak ada yang bisa mengelompokkan atas V1 dengan V2 ya. Oke ya, ini Ada tidak. yang nyambung satu kelompoknya itu. Iya. Karena kita juga melihat di sini nggak ada ini yang khususnya DEF ini. DEF ini gimana kita mau memisah DEF ini dia ya. DEF ini nggak bisa kita pisah. Kalau ABC ini masih bisa. ABCD ketemu ini dia DDEF gimana? Karena kalau kita pisah ini di sini satu kelompok EF nggak bisa juga, si E sama F masih satu kelompok, si DE jadi satu kelompok nggak bisa, DF satu kelompok nggak bisa juga, nggak ada cara ini untuk membuat dia menjadi terpisah sehingga setiap sisinya menghubungkan kelompok yang ada di himpunan V1 dan kelompok yang ada di himpunan V2. Jadi ini bukan bipartite. Oke, kita lanjut. Jadi ada suatu teorema di sini. Graf tak trivial G adalah graf bipartite jika dan hanya jika G tidak mempunyai cycle ganjil. Tidak mempunyai cycle ganjil. Itu teoremanya. Nanti ini ada pembuktiannya. Ini mempunyai cycle ganjil. 3 cycle-nya. Kalau yang ini sebelumnya ini punya cycle juga. Tapi cycle-nya genap. 1, 2, 3, 4. Ini juga punya cycle. Tapi cycle-nya genap. 1, 2, 3, 4. Nggak ada di sini cycle ganjil. Di sini juga nggak ada cycle ganjil. Bisa Anda coba-coba di sini ya, misalnya BAG supaya ganjil. Ini cycle ganjil ya, 3 ya. Nggak bisa ini, nggak bisa ada cycle ganjil. Jadi tidak ada cycle ganjil. Oke ya. Tidak ada cycle ganjil. Ini bisa nanti panjang pembuktiannya, itu aja diingat bahwa G tidak mempunyai cycle ganjil. Nah, kemudian kita sampai ke graf bipartite lengkap. Suatu graf dikatakan bipartite dan lengkap jika setiap vertex di V1 adjacent dengan setiap vertex di V2. Jadi setiap vertex di V1 adjacent dengan setiap vertex di V2. Misalkan V1 banyaknya V1 M dan banyaknya V2 N, maka graf ini dituliskan sebagai KMN. Ya. Ya, ini anggap aja ini lengkap, di mana yang pertama berukuran M, yang kedua berukuran N. Contohnya ini, graf 1N atau graf KN1. Jadinya yang satu ini terhubungkan dengan 5 yang lainnya. Setiap vertex, ini kan bipartite ini, bipartite. Karena kita bisa apa namanya? Saya ini dulu ya. Ini kita bisa potong ini menjadi 2 bagian ini. Ini bipartite. Ya. Ini bipartite. Yang satu berukuran 1, yang kedua himpunan yang kedua berukuran 5. Jadi ini 1, 5.
K15 atau juga bisa dibalik K51. Ya, karena kenapa? Karena ini bisa aja kita anggap V1-nya yang jumlahnya 1, bisa juga V1-nya yang jumlahnya 5. Ini adalah kita sebut graf bipartite lengkap. Itu dia ya. Jadi ini juga merupakan ininya kok nggak tetap ada aja ya. Ini juga K12, bisa juga K21 ini ya. Ini K23. Setiap vertex yang ada di sini terhubungkan dengan vertex yang ada di himpunan lainnya di V2. Ini juga K33. Oke ya. Suatu graf dikatakan bipartite lengkap. Nah, sekarang kita ini istilah-istilah ya, ada namanya graf multipartite dan multipartite lengkap. Graf n-partite ataupun graf multipartite dan graf n-partite lengkap, graf multipartite lengkap, prinsipnya sama seperti graf bipartite, tetapi himpunan simpul dipartisi menjadi n subhimpunan. Tadi kan dipartisi menjadi 2, bipartite. Kalau ini dipartisi menjadi 3. Ini V1, ya. Ini V2, ini V3. Jadi 3. Ini bisa V1, ini V2, ini V3. Ya. Dan setiap edge yang ada, sisi yang ada menghubungkan suatu vertex yang ada di subhimpunan dengan vertex yang lain, dengan vertex lain yang ada di subhimpunan lain. Ini ya. Nggak boleh dia edge-nya itu ada di dalam subhimpunan yang sama. Nah, kalau ini adalah graf K222. Ini ya. Tripartite, 3 partite, tapi K22. Ini semuanya terhubungkan ini. Ini terhubungkan dengan ini, terhubungkan dengan ini, terhubungkan dengan yang lain-lain. Ini juga. Ini juga Pak, dia terhubungkan. Tentunya kecuali dengan yang ada di grupnya. Kecuali yang ada di grupnya dia nggak boleh terhubungkan. Ini gimana caranya ini ya biar jangan kelihatan. Oke. Kita lanjut. Ya, ini graf bipartite, ini graf tripartite. Tripartite, ini bipartite. Ini graf bipartite, ini tripartite. Sekali lagi Anda bacanya bebas saja ya. Nggak apa-apa mau bacanya bipartite. Oke. Sekarang kita masuk, nanti ada lagi seperti himpunan, ada operasi union, maka di graf juga ada operasi union. Misalkan G1 dan G2 adalah graf dengan himpunan vertex yang disjoin, yaitu VG1 dan VG2 himpunan kosong. Maka union dari G1 dan G2 dinyatakan dengan G1 union G2 adalah graf dengan sifat sebagai berikut. Vertex G1 gabung G2 adalah vertex G1 gabung vertex G2. Dan EG1 gabung G2 adalah EG1 gabung EG2. Jika G1 sama dengan G2 sama dengan G, maka G1 G2 dapat ditulis dengan 2G. Itu ya. Ya, ilustrasi ini tinggal menulis saja ini berarti sebagai ilustrasi
annotate. Kalau kita punya G1-nya, saya asal gambar aja begini. G2-nya gini, sama. Maka G1 digabung G2 adalah, ya tinggal gini. Ini G1, ini G2. Jadi nulis ini aja. Ini G1 gabung G2. Atau ini bisa juga disebut 2G. 2G1. Sama dengan 2G2. Sama aja ini ya, 2G1 atau 2G2. Ya, ini dia yang union graph. Kemudian, misalkan G1 dan G2 adalah graf dengan himpunan vertex yang disjoin. Artinya disjoin itu apa? Artinya vertex di G1 diiris dengan vertex di G2 adalah himpunan kosong. Sama seperti tadi, tidak ada vertex di G1 yang merupakan juga vertex di G2. Maka join dari G1 dan G2 dituliskan G1 plus G2 adalah graf G1 gabung G2 ditambah semua sisi bertipe V1, V2 dengan V1 elemen VG1 dan V2 elemen VG2. Jadi gimana ini ya? Kalau kita misalkan punya graf, saya gambarkan aja seperti apa nih? Saya gambar kita lihat saja grafnya. Ya, saya gambarkan saja P2. Misalkan suatu graf P2. Mesti ini dulu ya, annotate dulu ya. Nggak mau dia. Ini kok nggak mau gerak. Oke ya. Misalkan ini ada suatu graf P2. Ini P2. Kemudian ada graf P3. Ini graf P3. Maka graf P2 plus P3 ini sama dengan apa ini? Graf G1 gabung G2 ditambahkan sisi bertipe V1, V2 dengan V elemen. Jadinya gini. Ini P2, ini P3, ditambah semua sisi yang bertipe V1, V2 ya, dengan tambah sisi ininya. Nah, ini adalah P2 plus 3, P3. Ya, inilah join dari graf. Gitu. Kemudian ya, kalau kita punya contoh P2, jangan yang banyak-banyak ya, P2 aja. P2 itu pet yang pet 2. Kemudian satu lagi ada C3. Kalau dia di gap union, ya tinggal ditulis saja ini union. Tetapi kalau P2 plus C3 atau join, itu hasilnya adalah seperti ini. Ini diginikan. Plus ini.
Ini adalah P2 plus C3. Siapa ini? Ada bunyi SMS. Oke. Kita lanjutkan. Clear aja ya, clear all drawing. Kita lanjutkan dengan habis. PR ya. Ya, PR Anda kerjakan aja. Kita ada kuis nanti ya. Tapi saya habiskan dulu materi untuk minggu ini karena kenapa? Karena saya belum sempat buat rekamannya. Saya pikir saya rekam aja lah. Saya rekam aja pas kuliah. Kalau ada pertanyaan saya jawab gitu. Ini langsung aja. Ini di-record jadinya ini ya. Suatu digraf atau graf berarah D adalah himpunan tak kosong dan hingga dari vertex-vertex, yaitu VD, dan himpunan sisi, yaitu ED. Jadi ada vertexnya juga dan ada sisinya tak kosong dari pasangan terurut vertex-vertex yang berbeda. Elemen ED disebut arcs, ataupun ini sisi berarah. Banyaknya vertex dari digraf D disebut order, dan banyaknya sisi berarah disebut size dari digraf D. Contohnya ini adalah directed graph. Bedanya dengan yang graf biasa, dia directed, jadinya ini sisinya ini adalah pasangan terurut. Pasangan terurut itu artinya kalau ini 1, 3, sisinya 1, 3, berarti dia ada arah dari 1 ke 3. Kalau ini 2, 3, dari 2 ke 3, 4, 2, berarti dari 4 ke 2, 4, 5, 3, 5. Ini ordernya berapa? Ordernya 5. Size-nya berapa? Size-nya 1, 2, 3, 4. Size-nya 4. Itu adalah digraf. Underlying graph dari digraf D adalah graf C, adalah graf G yang diperoleh dari digraf D dengan mengganti semua sisi berarah UV atau VU dengan sisi UV. Ini ya. Jadi underlying graph-nya ini adalah underlying graph itu adalah dengan menghilangkan arahnya. Panahnya dihilangkan. Gitu aja underlying graph. Diperoleh dari digraf D dengan menggantikan semua sisi berarah dari U ke V atau ke V ke U dengan sisi itu aja ya, dengan sisi satu aja, UV. Gitu ya. Kemudian ada juga konsep adjacent dan incident. Adjacent dan incident. Kita kan bilang ini kalau yang di graf tanpa arah A adjacent dengan B. Vertex A adjacent dengan vertex B. Sisi ini insiden dengan vertex A, sisi ini insiden dengan vertex B. Sisi ini adjacent dengan sisi ini. Nah, sekarang kita kalau pada graf berarah, ini bukan Anda ini ya, yang WA ya. Oke. Adjacent jika UV adalah sisi berarah pada digraf D, maka U dikatakan adjacent ke V. Atau bahasa Inggrisnya adjacent to V. Jadinya ini A adjacent ke B. Dan V dikatakan adjacent dari U. B adjacent dari A. Selanjutnya sisi berarah UV dikatakan incident dari U dan incident ke V. Ini kan kalau sisi ini kan incident dengan A dan B kalau tanpa arah. Kalau dengan arah
Ini sisinya sisi berarah. Sisi ini insiden dari A dan insiden ke B. Nah, itu perbedaan, sedikit perbedaan adjacent dan insiden antara directed graph ataupun graf berarah dengan graf yang biasa. Nah, sekarang kita masuk ke derajat. Dalam sisi berarah, kita mengenal namanya derajat keluar, out degree, dalam suatu digraf, dan ada juga in degree. Ada out degree, ada in degree. Jadi out degree itu adalah banyaknya vertex yang adjacent dari V. Dan derajat masuk ataupun in degree adalah banyaknya vertex yang adjacent ke vertex V. Ya. Derajat vertex adalah derajat V, out degree V plus in degree V. Contohnya ini S. Degree-nya berapa? Jangan ini ya. Degree-nya adalah S ini degree-nya atau derajatnya adalah 3. Ya. Jadi degree S 3 degree S 3. Degree S 3. Out degree S adalah out degree derajat keluarnya adalah 2. In degree S adalah 1. In degree S 1. Demikian. Degree S 3, out degree S 2, in degree S 1. Ini ya, 3. Out degree-nya kan ini. Ya. Pak, ya. mau nanya Pak. Ya. Nanti kita kuis sekitar jam berapa ya? Jam 10. Kan kuisnya nggak lama. Selesai kuliah aja. Oke Pak, makasih Pak. Jam 10, saya plot jam 10. Ya, kita ada kuis ya. Mudah-mudahan ini kalau Anda nggak sabar ini kita kuisnya bisa dipercepat. Ini masih jam 8.50 ya, kayaknya saya selesai lah. Ini ada out degree, ada in degree. Out degree, in degree. Degree-nya penjumlahan. Ini degree S3. Kalau degree B berapa? Ini si Willy nanya dulu. Degree B berapa, Willy? 5, Pak. Ah? 5. Derajat masuknya? Derajat masuknya 3. Iya. Ini ya, 1, 2. Derajat keluarnya 2 ya, atau out degree-nya. Oke, berarti ini gampang ini ya. Kita lanjut aja lagi ke yang berikutnya. Misalkan D di graf berorder P dengan size Q, dengan vertex di D ini adalah vertex-vertexnya, maka sigma out degree VI sama dengan sigma in degree VI sama dengan size Q. Itu dia. Ya. Maka jumlah semua out degree-nya sama dengan jumlah semua in degree, atau ini artinya in degree V1 tambah in degree V2 tambah in degree V3 sampai in degree P. Sama dengan out degree V1 tambah out degree V2 tambah out degree titik-titik tambah out degree P sama dengan Q. Sama dengan banyaknya size Q. Masih 10. Dua graf di graf D1 dan D2 dikatakan isomorfik jika terdapat isomorfisme
dari VD1 ke VD2 sehingga UV sisi berarah ars di D1 jika dan hanya jika juga merupakan sisi berarah di D2. Coba kita gambar aja. Ini kira-kira isomorfik enggak ya? Saya enggak, tapi yang sederhana aja. Yang sederhana aja. Tapi ini kita graf berarah. Sorry. Ini panahnya ke sana, ini panahnya ke sana. Satu lagi gini. Ada yang bisa jawab nggak itu isomorfik atau enggak? Siapa yang jawab? Ivana, mana Ivana? Siapa Enggak, yang... Pak. Hah? Enggak, Pak. Ya, berarti ya udah ngerti ya. Ini tidak isomorfik ya. Tidak isomorfik. Walaupun ini isomorfik kalau untuk underlying grafnya. Tapi kalau di grafnya ini tidak isomorfik. Anda lihat aja panahnya ini kan gini ini. Ini panahnya beda ini arah-arahnya. Harusnya ada suatu pemetaan satu-satu. Ini enggak. Jadi ini tidak isomorfik. Ini dengan ini tidak isomorfik. Oke ya. Kita lanjutkan. Subdirected graph dan induced subdirected graph didefinisikan dengan cara yang serupa dengan graf walk. Nah, kemarin kita belajar walk yang akan kita kuiskan juga. Suatu walk dalam di graf D adalah barisan Bryant vertex dan sisi berarah W dari V0, E1, V1, E2, V2, seterusnya Vn-1, En, Vn, N lebih besar sama dengan 0, yang dimulai dari dan diakhiri di vertex sehingga EI ini untuk I sama dengan 1, 2, sampai N. Walk ini adalah walk dari V0 ke Vn yang mempunyai panjang N dan dapat dituliskan aja sebagai V0, V1, Vn. Sama ini ya. Konsep trail, pad, cycle, sirkuit analog dengan yang ada di graf. Nah, tapi di sini ada semi walk. Semi walk adalah dalam suatu di graf D adalah suatu barisan Bryant vertex dan sisi berarah. Ini ya. V0, E1, V1, E2, V2, dan seterusnya Vn-1, Vn, yang dimulai dan diakhiri di vertex sehingga E1, E-nya perhatikan di sini. E1-nya VI-1 VI atau EI-nya juga bisa dari VI ke VI-1 untuk I sama dengan 1, 2, sampai N. Ininya bedanya. Suatu semi-walk dalam suatu digraf adalah walk dalam underlying grafnya. Jadi ini kalau walk itu ini misalnya dari 0, 1, 2, 3. Itu walk. Tapi semi walk ini bisa juga kita buat di sini. Ini semi walk ini ya. Coba kita lihat. 0, 1, 2, 3, 5. Ini. 0, 1, 2, 3, 5. Ini semi walk. Walaupun ini kan melanggar arah ini. Anggap aja ini lalu lintasnya kita arahnya kita terobos. Kalau ini jalan, arahnya kita terobos, tapi ini ada semi walk. Makanya ini dibilang ini dari suatu sisi VI-1 ke VI ataupun EI-nya ada dari VI ke VI-1. Ini kan dari 0 ke 1 ada, dari 1 ke 2 ada, ini 2 ke 3 ada.
Ini bukan 3 ke 5, bukan dari 3 ke 5, tapi dari 5 ke 3. Dari VI ke VI-1. Jadi semi-walk. Semi-walk dalam suatu digraf adalah walk dalam underlying graph-nya. Apa itu underlying graph? Underlying graph itu adalah suatu graph yang dihilangkan arahnya. Dihilangkan aja arahnya. Jadi dia walk dalam underlying graph-nya. Nah, ini kita keterhubungan. Dua Maaf, vertex Pak. U, ya? Mau nanya, Pak, Ya, silakan. ke slide sebelumnya. Nah, di sini. Jadi tadi kalau semi walk itu ada satu yang dilanggar gitu, Pak, atau lebih dari satu boleh? Lebih dari satu boleh? Dan itu nggak mesti di awal akhir? Nggak mesti. Oh, terus kalau underlying graph tadi, Pak, arahnya kita hilangin jadi kayak graf biasa? Iya, jadi graf biasa. Lihat nanti definisi ini. Kalau saya melangkah ke sebelumnya, underlying graph itu adalah dengan menghilangkan arahnya. Jadi graf biasa. Jadi underlying graph dari suatu directed graph adalah suatu graph yang diperoleh dengan menghilangkan arah dari sisinya. Oh, oke. Jadi iya, semi walk dalam suatu digraph adalah walk dalam underlying graph-nya. Berarti dia kayak nggak peduli aturan gitu, Pak, ya? Apa? Saya putus Kayak- suara? Kayak nggak peduli aturan. Walk ya. Oh iya, walk-nya kalau kita anggap ini satu arah, pokoknya diterobos saja satu arahnya. Oh, oke, Itu Pak. semi walk. Semi walk itu kalau jalan kita tabrak lah ininya. Forbidden gitu, forbidden nggak boleh masuk kan, tapi ada jalannya. Kita kan boleh masuk aja jalan. Ya ibaratnya seperti itu. Jalannya ada tapi kita tabrak, makanya ini dikatakan semi walk. Oke, Pak. Makasih, Pak. Ya. Dilarang masuk, orang ada jalannya kok masuk aja. Kira-kira gitu. Jalan satu arahnya kita terobos saja. Dua vertex U dan V dalam digraf D dikatakan terhubungkan jika D memuat semi walk UV. Jadi terhubungkan dia walaupun hanya semi walk. Itu terhubungkan. Ya ditabrak kok orang boleh kok, bisa kok kita jalan bisa kok kita berhubungan, cuman melanggar aturan. Di graf D dikatakan terhubungkan jika setiap pasang vertex di D adalah terhubungkan. Ya, setiap pasang vertex di D adalah terhubungkan. Contohnya ini terhubungkan nggak ini? Terhubung, Pak. Terhubung ini, walaupun nanti kalau dalam ininya nggak bisa. Tapi yang penting tuh terhubung itu ada semi walk-nya. Terhubung ini, setiap vertex bisa. Nah, di graf yang terhubungkan seperti ini dinamakan weakly connected, terhubungkan lemah. Karena kenapa? Ada jalannya kita tabrak-tabrak, itulah kira-kira ininya, motivasinya. Ada jalannya tapi kita terobos saja jalannya walaupun forbidden. Weakly connected. Nah, ada istilah lagi, suatu graf dikatakan unilateral atau unilaterally connected. Ini bahasa Inggrisnya unilaterally connected. Jika untuk setiap pasang vertex yang berbeda U dan V di D terdapat pet UV atau pet VU atau keduanya. Itu ya. Unilateral itu jika untuk setiap pasang vertex yang berbeda di D terdapat pet UV atau pet VU atau keduanya. Saya belum cek ini unilateral atau enggak. Ya. Oke, unilateral atau enggak ini? Kayaknya enggak ya. 0 ke 1 bisa. 1 ke 0 bisa enggak? Bisa juga. Ada juga petnya 1 ke 0. 1 ke 2 bisa. 2 ke 1 bisa. 1 ke 5 bisa. 5 ke 1 nggak bisa. Nggak pasti nggak bisa ini. Jadi ini adalah suatu graf yang tidak unilateral.
Karena Pak, dari tapi kan kalau unilateralnya kan atau Pak, jadi nggak mesti balik lagi. Ya kan ya? Hubungnya atau tadi. oh atau ya, oke. Ya, Ya, yang penting artinya setiap kota tuh kita bisa akses ke kota lain. ya betul, atau bukan dan ya Willy ya. Ya, Ya, betul. Pak. Sorry. Saya tadi ini. Terdapat pet UV atau pet VU atau keduanya. Iya ya, itu unilateral. Nanti ini terlalu banyak belum dicek. Cek. Cuman kita lanjutkan suatu graf dikatakan strong atau bahasa Inggrisnya strongly connected jika untuk setiap pasang vertex, oh ya ini yang strong, untuk setiap pasang vertex berbeda U dan V terdapat pet UV dan pet VU. Nah, ini yang strong. Yang ini bukan strong yang pasti karena dari 1 ke 5 bisa. Dari 5 ke 1 harus nabrak-nabrak jalan, nabrak forbidden. Nggak bisa ini. Ini ya. Pet tidak terdapat pet dari 5 ke 1. Tidak terdapat pet dari 5 ke 1. Jadi ini bukan strong. Jadi di graf yang strong pasti unilateral. Dan di graf yang unilateral pasti weakly connected, tapi tidak berlaku sebaliknya. Nah ini mungkin kalau kita bahas ini nggak sempat kuis. Berikan contoh di graf yang unilateral tetapi tidak strong. Berikan contoh yang graf yang tidak terhubungkan secara lemah, tidak weakly connected, tidak unilateral. Berikan di graf yang strong. Ada pertanyaan nggak ini di sini? Kalau ini tidak strong. Ini tidak strong. Weakly connected, iya. Tapi pertanyaan berikutnya, apakah ini unilateral? Unilateral, Pak. Sepertinya iya. Iya, karena tadi yang dibilang Willy cuma atau. Atau ya. Iya Pak, harus bisa. Unilateral ini ya. Ya, tampaknya unilateral karena ya. Iya, karena atau itu ya. Jadi bisa dia dari 5 ya. Ya, ini unilateral. Unilateral tetapi tidak strong. Unilateral tetapi tidak strong. Itu contohnya ya tadi ya. Oke. Ini coba dibahas. Ini ada contohnya ini. Ini maksudnya ini. Apakah ini strong? Gimana? Ada yang bisa jawab? Strong? Enggak ya, Pak. Enggak Pak, enggak. 3 keduanya nggak ada. 3 kedua nggak ada ya? Iya, 3 kedua nggak ada. Nggak strong. Karena strong itu harus ada dari 3 kedua ada petnya. Ini tadi. 3 kedua nggak ada. Tidak strong. Apakah unilateral? Kayaknya iya ya. Iya Pak. Iya, Pak. Iya, unilateral. Kalau unilateral pasti weak. Ini ada unilateral, strong, ada weak, pasti weakly connected. Kalau ini strong nggak? Iya Pak, strong. Iya, ini strong. Kalau strong ya pasti unilateral, pasti weak. Ya. Udah jam berapa sekarang? Saya lihat jam 9:07 ya. Suatu graf dikatakan regular jika terdapat bilangan bulat tak negatif R sehingga out degree V sama dengan in degree V sama dengan R untuk setiap vertex V di D. Di graf demikian dikatakan R regular.
Ini regular pada ini ya, regular pada di graf. Contohnya regular pada di graf ini, contohnya kita ambil aja seperti apa gambarnya ya. Misalnya ada 4, kalau ini ya out degree-nya sama dengan in degree, sama dengan R. Misalnya kita mau buat yang 2 regular. Ya ininya harus 2 regular ini. Saya mau buat 2 regular. 1, bisa nggak ini 2 regular? Ininya juga harus masuknya 2 juga. Ya ini bisa ini kita buat misalnya dia bisa nggak, nanti salah saya jadinya ini 2. Ini juga harus 2. Jadi 2. Ini udah keluar 2, masuk 2. Ini juga harus 2. Ya ini harus gini semua 2. Wah ini saya belum coba Anda buat 2 bisa nggak? 2 berarti ini 2. Cuman kalau saya buat ini nggak ketemu ya. Tetapi mungkin kita buat yang lebih besar ya, ukurannya 5 aja ya. Ya. Keluarnya 2. Masuknya 2. Coba aja Anda gambarin. Ini juga keluarnya 2, masuknya 2. Atau susah yang 1 degree aja lah. Banyak ininya banyak. Yang kalau yang 1 degree aja, 1 regular itu lebih gampang. 1 regular aja ya kita gambarkan. 1 regular. Nah, ini 1 regular. Berderajar 1 semua. Out degree-nya, in degree-nya 1. Gitu. Pak, mau nanya Pak. Ya. Itu kalau kita mau buat regular tuh di satu vertex itu harus ada OD sama ID-nya Pak. Nggak boleh OD-nya aja. Nggak boleh OD-nya aja. Maksudnya kalau misalnya ini kan nggak boleh, misalnya ini kita hilangkan. Ini dihilangkan. Ini maksud Willy mungkin seperti ini bisa ini kan 1 ini out degree-nya. In degree-nya 0. Enggak, ini bukan regular seperti ini. Jadi OD-nya harus sama dengan ID-nya. Kalau misalnya saya buat setiap vertex itu hanya memiliki 1, maaf Pak. Misalnya gini Pak, coba Pak. Mau gambar, bisa nggak? Ini gambar. Ada 2 vertex. Annotate. Gimana? Willy bisa nggak ngegambar di sini? Ada. Nggak bisa Pak, belum dibuka. Oh, atau kalau nggak saya gambarin ada berapa vertex Willy? Ada 4 Pak, ada 4. Ada sama 4. Kayak Bapak. Ya, sama kayak Bapak. Nah, ini kasih nama lah biar enak keluar. Willy. Kasih nama. Nah, terus? Ya, benar. Nah, dari 3 ke 4 Pak. Terus dari 3 ke 2. Dari 1 ke 4. Satu ke 2 Pak. Itu nggak boleh Pak ya? Nggak boleh. Oh, ini tidak boleh. reguler, tidak 2 reguler, tidak 1 reguler. Berarti setiap vertex tuh kalau misalnya mau 2 reguler, dia terdiri dari 2 OD sama 2 ID Pak ya?
Terdiri dari 2 OD, 2 ID. Kalau terdiri dari 2 Iya, OD dua dan reguler. 2 ID, berarti dia 2 reguler. Iya, Pak. Oh, gitu. Oke, paham, Pak. Tapi bisa juga 1 ID, 1 OD. Iya, iya, iya. Cuman nggak boleh salah satunya nggak ada gitu. Atau Nggak beda. boleh, nggak boleh. Nggak. Oke, Pak. Oke, kita lanjutkan. Masih banyak ya. Di graf reguler, suatu digraf D dikatakan, udah ini. Suatu digraf D dikatakan simetriks jika UV sisi berarah di D, maka VU juga sisi berarah di D untuk setiap sisi berarah UV di D. Dikatakan simetriks jika UV sisi berarah di D, maka VU juga sisi berarah di D untuk setiap sisi berarah UV di D. Digraf simetriks dapat diperoleh dari digraf G dengan mengganti setiap sisi UV di G dengan sisi berarah UV dan VU dan dituliskan D sama dengan G bintang. Ya, dari graf G biasa maksudnya ini. Oke, jadi ini ya. Jika ini contohnya asimetrik enggak? Enggak, Pak. Kenapa? Karena dari 2 ke 3 ada, tapi dari 3 ke 2-nya nggak ada, Pak. Iya, betul. Ini Willy, lanjut. Ya, itu simetrik. Oke, ya itu maksud simetrik ya. Jadi setiap ada sisi UV, maka VU juga harus ada. Setiap UV ada, VU juga ada. Suatu digraf D dikatakan asimetriks jika UV sisi berarah di D, maka VU bukan sisi berarah di D untuk setiap sisi berarah VU di D. Ini asimetriks. Jadi pada digraf asimetriks, setiap pasang verteksnya dihubungkan oleh paling banyak satu sisi berarah. Perhatikan bahwa digraf yang tidak asimetrik belum tentu digraf asimetrik. Berikan contohnya. Yang tidak asimetrik, yang tidak simetrik dan tidak asimetrik. Contohnya seperti apa? Kita buat aja, jangan yang banyak-banyak ya. 3 aja. Tidak simetrik, tapi tidak asimetrik. Tidak simetrik. Gitu. Dengan tadi aja. Ya, banyak ya. Contohnya ini. Pak, mau buat yang apa, Pak? Yang ini. Yang warna merah. Digraf yang tidak simetrik belum tentu contohnya pertama tadi, Pak. Kalau gampangnya. Yang sebelumnya. Oh iya, itu juga iya. Tapi ini juga iya. Ini juga, Iya, ini Pak. juga, iya benar-benar. Ya, ini juga iya. Ini juga tidak. Yang tadi juga iya. Digraf yang tidak simetrik dan juga tidak asimetrik. Bukan. Iya. Ya, tidak simetrik, tidak asimetrik. Bukan asimetrik. Gitu ya. Kita lanjut. Suatu graf dinamakan turnamen jika setiap pasang verteksnya dihubungkan oleh tepat satu sisi berarah. Setiap pasang verteksnya dihubungkan oleh tepat satu sisi berarah. Berikan contoh. Ada nggak?
di graf asimetrik yang bukan turnamen? Gak mungkin, Pak. Gak mungkin. Kalau menurut saya nggak mungkin sih. Karena kalau asimetrik kan berarti setiap vertexnya itu apa? Dia bisa ke sana, cuma nggak bisa kebalikannya gitu. Berarti hanya ada satu arah. Kalau asimetrik. Bukannya bisa Gitu ya? sih. Bukannya bisa ya? Coba dipikir lagi. Ini asimetrik, kita balik. Harusnya bisa sih, Pak. Kan turnamen itu satu arah. Kan satu arah. Ada. Coba, siapa tadi yang bisa bilang? Saya nggak tahu, Anda nggak bisa ngegambar langsung ya di sini ya? Iya, nggak bisa, Pak. Kenapa nggak bisa ya? Kata-kata teman saya, caranya gimana? Harusnya bisa juga kalau pakai tangan atau pakai apa bisa ya? Nggak bisa ya ke gambar langsung. Gimana contohnya Ivana? Siapa tadi yang bilang ini? Misalnya saya kasih ini 1, ini 2, ini 3. Oh iya, maaf, Pak. Saya baru baca bukan turnamen. Nggak bisa, Pak. Bisa aja. Nggak bisa jadinya. Bisa nggak sih? Di graf asimetrik yang bukan turnamen. Susah, Pak. Soalnya kan kalau asimetrik ya, asimetrik itu kan berarti setiap vertexnya tuh anggaplah dia keluar satu atau masuk satu gitu. Nggak bisa keluar masuk. Nah, berarti kalau dia kayak gitu, dia bukan... maaf, Pak, enggak, Pak. Oh, iya, karena dia hanya satu, setiap vertex hanya keluar satu atau masuk satu, dia udah pasti turnamen. Kalau ini asimetrik bukan? Coba. Ini... Iya, Pak. Hah? Oh, betul juga, Bapak. Bener. Hah? Ini asimetrik. Asimetrik, bener. Iya kan? Coba kita Benar, lihat. Pak. Ini saya mesti tutup ini dulu untuk balik. Ini. Ini asimetrik. Saya tambahin ini juga masih asimetrik ya. Saya tambahkan di sini juga masih asimetrik. Turnamen bukan ini? Bukan. Jadi ada di graf asimetrik yang bukan turnamen. Pak, coba boleh kembali ke asimetrik gak, Pak? Mau baca definisinya. Tadi kayaknya nah, Pak, tadi saya mikir gini, Pak. Kan ini kan jika ada sisi berarah UV, maka kebalikannya VU itu tuh bukan sisi berarah untuk setiap. Berarti kalau gambar yang barusan ini, yang 1, 2, 3 ini yang Bapak gambar, kita nggak punya hubungan 1, 3, Pak. Jadi kita nggak bisa bilang untuk setiapnya. Jadi ada hubungan di graf ini yang nggak kena. Coba baca gitu. ini salah. Untuk setiap sisi berarah, jika UV sisi berarah di D, maka VU bukan sisi berarah di D. Untuk setiap sisi berarah. Iya Pak. Iya, salah. Benar. Ini kan benar, ini untuk setiap sisi berarah. Ini masuk untuk setiap sisi berarah. Jika ini sisi berarah di D, maka yang sebaliknya nggak boleh. Itulah yang dimaksud asimetrik. Jadi nggak mesti semuanya terhubungkan. Seperti dibilang Willy tadi, kalau semua terhubungkan itu namanya turnamen. Oke, Pak. Ini adalah contoh di graf asimetrik yang bukan turnamen.
turnamen yang bukan di graf asimetrik. Mungkin nggak? Mungkin. Turnamen pasti di graf yang asimetrik ya. Turnamen pasti di graf yang asimetrik. Ini yang terakhir. Multigraf dan pseudograf didefinisikan secara serupa dengan multigraf dan pseudograf. Sebentar, saya ada tamu ya, sebentar. Ini udah ada yang ini. Multidigraf dan pseudodigraf didefinisikan secara serupa dengan multigraf dan pseudograf. Jadi ini adalah ada pseudodigrafnya. Sama prinsipnya dengan multidigraf dan pseudodigraf. Gitu. Foto aja orangnya. Foto aja orangnya. Ya, inilah dia multidigraf dan pseudodigraf yang didefinisikan secara serupa dengan multigraf dan pseudograf. Soal latihan. Ada pertanyaan nggak? Pak, mau tanya yang multidigrafnya ini. Misalnya dari gambar ini ya, Pak. Berarti dari vertex 4 ke 5 itu kalau yang disebut multidigraf berarti ada misalnya ada satu lagi yang dari 4 ke 5 atau dari 5 ke 4 gitu, Pak? Oh, kalau multidigraf berarti ada satu lagi dari 4 ke 5. Oh, iya. Jadi nggak bisa ya kalau 5 ke 4 disebut multidigraf gitu ya? Enggak. Oh, jadi harus intinya searah juga ya, Pak? Dari 4 ke 5 juga. Oh, iya. Intinya setara. Jadinya konsepnya setara dengan multigraf. Oke. Ya, terima kasih, Pak. Iya.